teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu birokrasi. Kata birokrasi mungkin sudah tidak awam lagi didengar di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat. Banyak yang memandang bahwa birokrasi itu merupakan sesuatu yang rumit, berbelit-belit, banyak aturan, serta merupakan suatu sistem yang kaku. Namun, makna yang sebenarnya bukan itu. Yuk kita lihat definisi dari beberapa ahli untuk mengetahui arti birokrasi yang sebenarnya. Yang pertama, menurut Max Weber. Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai sebuah organisasi yang legal rasional, paling efektif dan efisien untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua, menurut Hegel. Hegel mendefinisikan birokrasi sebagai jembatan penghubung, yaitu birokrasi adalah bagian dari negara yang berperan untuk memediasi kepentingan partikular dari masyarakat sipil dengan kepentingan universal negara. Dari dua definisi para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa birokrasi merupakan suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasarkan oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi fungsi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Mari kita lihat ciri-ciri dari birokrasi. Yang pertama, hierarki. Artinya, adanya hierarki yaitu struktur yang jelas untuk melaksanakan kegiatan birokrasi dengan efektif dan efisien. Yang kedua, formal, yaitu sesuai dengan aturan yang ada dan bersifat formal. Yang ketiga, merit system. Artinya, yaitu kenaikan jabatan, promosi berdasarkan prestasi yang telah dicapai. Yang keempat, tertulis. Artinya, adanya dokumen-dokumen yang tertulis atau pengaturan di dalamnya. Yang kelima, spesialisasi, yaitu adanya keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu, bagaimana sih keadaan birokrasi di Indonesia pada saat ini? Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indonesia telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Namun, masih ada beberapa penyakit pada birokrasi di Indonesia. Yang pertama, masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional yang belum seimbang antara kebutuhan internal pemerintah dengan belanja publik. Yang kedua, tingkat korupsi yang cukup tinggi. Yang ketiga, perencanaan pembangunan copy paste, artinya dari tahun-tahun sebelumnya sama, sehingga tidak fokus pada outcome yang ingin dicapai. Yang keempat, kualitas aparatur sipil negara masih belum optimal, karena hal ini dapat mendukung kinerja pemerintah. Yang kelima, organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Yang keenam, kualitas pelayanan publik yang masih buruk, karena tidak memenuhi harapan publik. Baik teman-teman, mengingat 6 hal yang terjadi pada birokrasi di Indonesia, hasil survei Political and Economic Risk Konsultasi menyebut kinerja birokrasi Indonesia memasuki peringkat ke-32 yang masih jauh dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang memasuki peringkat atas. Penyakit birokrasi yang tidak sehat pada umumnya disebabkan oleh perilaku aparatur sipil negara yang belum profesional, yaitu birokrat yang ditipologikan sebagai protected job security, bayaran bulanan, dan pensiunan, ketimbang manusia berdedikasi yang menghadirkan public goods berkualitas. Untuk meningkatkan birokrasi di Indonesia, kita harus menerapkan karakteristik birokrasi yang ideal menurut Max Weber, yang diantaranya pertama,
adanya aturan-aturan yang disahkan atau regulasi dan prosedur yang distandarkan. Yang kedua, adanya spesialisasi peran anggota organisasi untuk memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Yang ketiga, adanya hierarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi. Yang keempat, adanya pekerja personil yang berkualitas. Yang kelima, harus mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab. Yang keenam, impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intrapersonil di antara anggota. Yang ketujuh, uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi. Baik teman-teman, selain itu, untuk meningkatkan birokrasi di Indonesia, kita harus melaksanakan apa yang disebut dengan reformasi birokrasi untuk Indonesia maju. Nah, langkah strategis dalam memacu reformasi birokrasi adalah dengan penerapan good governance. Yang pertama harus dilakukan adalah perlunya perubahan pola pikir atau mindset birokrasi yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Yang kedua, monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mewujudkan visi Indonesia maju, karena evaluasi diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang. Yang ketiga, melakukan deregulasi. Yang keempat, membangun birokrasi yang transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga daya saing dapat terus ditingkatkan. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Yang keenam, meningkatkan supremasi hukum di Indonesia. Lalu, apa sih gunanya reformasi birokrasi? Adapun tujuan dari reformasi birokrasi diantaranya, yang pertama, adanya organisasi. Organisasi, hasil yang diharapkannya yaitu dengan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Yang kedua, tata laksana, yang diharapkan adanya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Dengan adanya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Yang keempat, sumber daya manusia aparatur. Hasil yang diharapkannya, SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Yang kelima, pengawasan. Hasil yang diharapkannya dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang selanjutnya, akuntabilitas. Hasil yang diharapkannya sama dengan pengawasan, yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang selanjutnya, pelayanan publik. Hasil yang diharapkannya, pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang terakhir, pola pikir dan budaya aparatur. Hasil yang diharapkannya, birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Terlepas dari itu, untuk menuju ke arah perubahan itu tidak mudah. Maka ada beberapa hal yang disebut dengan kunci keberhasilan yang harus dipahami dalam meningkatkan birokrasi yang lebih baik lagi. Yang pertama, komitmen nasional untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik. Yang kedua, penggerak reformasi birokrasi yang baik. Yang ketiga, muatan reformasi birokrasi yang bermutu, terarah, dan rasional. Yang keempat, proses reformasi birokrasi yang berjalan dengan lancar. Reformasi birokrasi bersih melayani. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.